Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya lama sekali nggak ketemu ya. Dan ternyata kita sudah hampir ke pertemuan ini, harusnya ke 11 atau 12 ya, 11 kayaknya ya. Jadi kita sudah hampir di penghujung semester ini. Dan banyak hal kayaknya sudah dilalui ya, dan semoga kita survive. Hari ini sebenarnya materinya tentang ini, konseling sudah mulai praktik-praktik, cuma kayaknya karena masa pandemi, awalan dulu ya. Awal untuk persiapannya, lebih ke persiapan sebelum mulai konseling itu sendiri. Jadi apa persiapannya? Nah, sambil nyimak nyimak video ini, simak dulu juga bukunya yang ini dikeluarkan, dan sambil nonton karena saya akan menyebut beberapa halaman-halaman yang penting ya. Sebelum memulai ke sana, ternyata buku kecil ini kecil buku ini ternyata sangat membantu kita untuk mempunyai gambaran yang lebih detail, gambaran yang lebih jelas konseling kelompok itu sebenarnya kayak apa sih, praktiknya seperti apa. Karena di buku ini sudah dijelaskan mulai dari pendekatannya tuh seperti apa. Pendekatan itu teori atau teori apa yang mau dipakai dalam untuk mengeksekusi sih, mengintervensi, atau nanti pas di tahap kerja pasnya butuh namanya sebuah pendekatan, karena itu akan menjadi kerangka kerja kita. Jadi kalau di pendekatan itu lengkap dengan tekniknya, mungkin ada prosedur tertentu misalnya, sehingga kelihatan teknisnya tuh kelihatan banget. Nanti dipraktikinnya apa yang harus ada, apa yang dihindari, dan seterusnya, dan itu memberikan kerangka kerja kita. Oke. Dan buku ini sudah ini bukunya tentang pendekatan realita. Pendekatan dalam konseling itu sebenarnya ada beragam pendekatan dan yang bisa digunakan oleh konselor. Dan pendekatan realita sebenarnya itu satu dari sekian banyak. Dan kalau saya kenapa pilih realita ini, sebenarnya ketersediaan bukunya aja sih, bukan saya memilih pendekatan ini. Apakah pendekatan yang lain bisa digunakan untuk konseling kelompok? Bisa, kayak gitu ya, bisa. Dan sangat mungkin sekali, dan ini hanyalah satu dari sekian. Jadi ini karena bukunya itu sudah menunjukkan pendekatannya ada, kemudian prosedurnya atau tahapannya itu sudah ada semua. Jadi ini sangat bantu kita. Tapi kalau nanti, Bu, ini teorinya apa sih, nggak paham, nanti ada materinya sendiri tentang teori dan teori-teori dalam konseling yang mau dipakai, pendekatan apa yang bisa digunakan dalam konseling, itu nanti ada mata kuliah sendiri. Kemudian kalau di sini di buku ini nanti akan ada misalnya hakikat atau pandangan manusianya, bagaimana pendekatan realita ini memandang manusia, perspektifnya. Jadi perspektifnya itu manusia itu bisa dipandang dari berbagai perspektif, dan realita itu pendekatan realita maksud saya itu mengambil sisi dari pendekatan realita, dimana bagi pendekatan realita itu masa lalu nggak penting dan tidak dipentingkan dan tidak difokuskan, tapi difokuskannya ke saat sekarang apa masalahnya, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Jadi kalau berkaitan dengan ada apa di masa lalunya, nanti tidak sesuai kalau pakai pendekatan realita kayak gitu. Tapi lebih lanjut tentang pendekatan realita nanti bisa dipelajari di mata kuliah yang lain ada. Kemudian tentang ini peran dan fungsi. Peran dan fungsi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang konselor, misalnya teknik-tekniknya, misalnya ada seperti kalau di halaman berapa ya, itu kalau misalnya kongruen misalnya kayak gitu, itu sebetulnya ya di teknik yang lain being positif. Nah, ini teknik spesifik dalam pendekatan konseling realita. Nanti kayak questioning itu kayak gimana sih, di halaman 33 cek ya. Sudah ketemu halaman 33 ya.
Teknik spesifik dalam pendekatan konseling kelompok realita. Ada questioning. Questioning itu pertanyaan. Pertanyaan apa yang menggambarkan itu konsep pendekatan realita. Karena begini, ketika kita mengharapkan jawaban tertentu dari klien, maka kita akan membentuk pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang kita harapkan. Jadi ini seringkali pendekatan-pendekatan itu punya khas, pertanyaan-pertanyaan yang sangat khas yang mencerminkan hakikatnya atau asumsinya, atau mungkin bisa jadi worldview-nya tentang manusia. Jadi itu nanti akan kelihatan dalam bentuk-bentuk pertanyaan. Seperti questioning dalam ini pertanyaan, misalnya kapan kamu meninggalkan rumah, apa rencanamu selanjutnya, kayak pertanyaan apa rencana kamu selanjutnya, berarti kan sekarang kamu keadaannya seperti apa dan kamu ingin seperti apa, kayak gitu. Jadi bukan apa yang kamu rasakan di masa lalu, apakah masa kecilmu terasa menyenangkan, bagaimana kamu sekarang melihat masa kecilmu dahulu. Nah, itu bukan pertanyaan yang realita. Pertanyaan realita adalah berfokusnya pada saat sekarang. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu bukan sesuatu yang difokuskan atau bukan sesuatu yang dipentingkan, kayak gitu ya. Jadi itu akan memberikan warna bentuk pertanyaan yang berbeda. Itu kemudian being positif, itu konselor itu melihat memandang klien itu sebagai sosok yang sebetulnya punya kemampuan dan mungkin kemampuan itu masih tertidur, tidak disadari, atau kemampuan itu tidak dirasakan, merasa tidak dimiliki, kayak gitu. Jadi konselor itu memandang si klien itu positif, bahwa dia punya dia punya kehendak diri yang kalau itu dikeluarkan, digunakan, itu akan mengoptimalkan kemampuan dia. Penggunaan metafora misalnya, kemudian humor, confrontation, paradoxal intention. Ini sebetulnya ini masuknya ke teknik komunikasi konseling ya, dan ini ada mata kuliah tertentu juga. Jadi kalau sekarang kalian belum paham, it's okay ya, it's okay. Kemudian di buku ini tentang problemnya adalah isu yang dicontohkan adalah sekolah. Jadi kita semua pernah sekolah kan jadi pasti kita tahu apa yang setting sekolah tuh kayak gimana sih, konselor di sekolah tuh kayak gimana sih. Ada yang punya kenangan positif dengan konseling di sekolah? Semoga ya, enggak kayak gitu. Kemudian jadi ini di buku ini settingnya itu sekolah. Jadi kita juga punya gambaran tentang sekolah karena kita pernah sekolah. Jadi untuk memahami buku ini saya kira tidak akan ada kesulitan. Jadi dibahas mulai teorinya, teknis dan non teknisnya juga dibahas. Ya, silakan diperhatikan halaman 23 di bagian ini ya. Di bagian tabel-tabel ini ada tabel pelaksanaan konseling kelompok realita. Ini sebetulnya tabelnya yang sangat gambaran besar. Jadi kerangka konseling kelompok itu seperti apa sih, nah, tahap-tahapannya apa saja, dan di akhir itu sudah diberikan juga tentang teknisnya seperti apa, aplikasinya di halaman 57. Ketemu halaman 57? Silakan dibuka dulu ya, halaman 57, aplikasi konseling kelompok realita sesi 1. Jadi per sesi itu mata acaranya apa, aktivitasnya apa, tujuannya apa, kemudian di akhir itu apa yang harus dievaluasi kalau tujuannya tertentu misalnya, kayak gitu. Itu sekilas dulu tentang buku ini. Saya kira ini sangat mudah untuk dipahami. Nanti kita akan kita lompati seperti pendekatan, kemudian komunikasi konselingnya, oke lah, sambil jalan nanti kita pelajari bareng-bareng. Oke, terima kasih untuk pengantarnya. Assalamualaikum.